Bab 40-41. Om Presdir terpikat gadis miskin. Aku tidak menyangka jika Luna adalah adik dari pria itu. Jadi, tanpa disadari aku sudah berhubungan dengan dua iblis yang licik. Kakak dan adik sama saja angkuhnya. Pungkas Dini sarkas, sambil berjalan menyusuri koridor untuk masuk ke ruangan dekan. Di ruang dekan. "Permisi, Pak." Ucap Dini berdiri di depan pintu yang tidak ditutup, dan belum masuk sebelum diberi perintah, "Silakan masuk." Jawab dekan. Dini berjalan masuk dan berdiri di hadapan meja dekan. "Duduklah." Titah dekan lagi. "Baik, terima kasih, Pak." Ujar Dini langsung duduk saat dekan memerintahkannya duduk. Dekan menyiapkan beberapa lembar ujian milik Dini yang sudah diberi nilai dan sebelum memperlihatkan pada Dini, dia melihat-lihat lebih dulu nilai yang tertera dengan sudah dibuat dengan pulpen tinta merah. "Ini semua hasil ujian milikmu." Ucap dekan memberikan semua lembar ujian kepada Dini dengan gemetar, meraih lembar jawaban ujian miliknya yang sudah diberi nilai. Nilai yang tertera dan sudah dilingkari, tidak pantas untuk diperlihatkan. Hampir semua mata pelajaran yang diujikan, ia mendapatkan nilai yang sama sekali tidak ada yang menepati di angka 50 saja, rata-rata semua yang tertera menepati di angka kurang dari 50. Dini benar-benar tidak menyangka jika ia akan mendapatkan nilai di patokan angka yang semasa seumur pendidikannya ia tidak pernah mendapatkan nilai kecil. Sangat syok melihat nilai yang tertera, dia tidak tahu harus bagaimana jika orang tuanya mengetahui hal itu. "Saya kecewa denganmu, Din. Dulu kau merupakan mahasiswa yang paling berprestasi di antara semua mahasiswa yang ada di sini. Sehingga kau bisa mencetak nilai sejarah dengan skor 982,5. Nilaimu hampir sempurna, jika saja kau berhasil menjawab semua soal yang ada. Tapi memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, satu kesalahan mengajarkan kita banyak arti, dan mengetahui jawaban sesungguhnya dari kesalahan tersebut." Pungkas dekan. "Tapi sekarang, kau sudah melihatnya sendiri nilaimu kali ini. Nilai yang kau dapat tidak pantas untuk dilihat." Lanjut sarkas dekan. Dini hanya berdiam diri melihat nanar lembar jawaban, sekaligus mendengarkan perkataan dekan yang kecewa padanya. "Kau menyia-nyiakan kecerdasan yang kau miliki. Padahal saya sangat berharap, bahwa untuk ketiga kalinya saya yang memberikan penghargaan padamu tadi. Namun, tidak menyangka Luna bisa menempati posisi ini yang lebih baik darimu. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu saat ini?" Ucap dekan bertanya. "Karena saya tidak belajar, Pak. Saya sibuk melakoni pekerjaan saya di malam hari sebagai office girl saat itu. Atasan tempat saya bekerja dikenal sebagai orang yang angkuh dan keras kepala, ia tidak akan memberikan pegawai izin seharian penuh. Pada saat itu atasan saya sudah memberikan izin, tapi beliau meminta saya untuk tetap bekerja di malam harinya." Jelas Dini menundukkan kepala. Menghela nafas berat, "Nilai skor akhirmu 420 poin kali ini. Membuat saya tidak membanggakan dirimu lagi, Din." Ucap dekan. Dini sangat menyesal dan hanya menundukkan kepalanya. 982,5 dengan 420 poin, itu sangat jauh perbandingannya. Kemana nilaimu 562,5 poin lagi yang hilang? Kesal dekan. "Maafkan saya, Pak." Jawab Dini. "Kau sibuk bekerja di malam hari, untuk melakoni tugasmu sebagai pemuos." Sarkas dekan itu yang sama-sama tidak tahu diri. Yang awalnya Dini menundukkan kepala, dengan spontan ia mendongakkan kepala menatap dekannya tidak percaya. "Kenapa Bapak sama saja dengan orang lain?" tanya Dini. "Sesuai berita yang beredar, kau sudah menggoda seorang pria yang merupakan kakak dari Luna. Berita itu sudah dibicarakan di mana-mana. Semua bukti sudah jelas dengan memperlihatkan foto dan videomu hingga sampai ke telinga kami.
Dini sudah tidak bisa berkata-kata lagi, ia sudah benar-benar hancur. Semua orang di dunia ini sudah tidak mempercayai dirinya lagi. Dini terus disalahkan dan tersudutkan, korban pemfitnahan. Maka dari itu, kami sudah memutuskan dengan sudah memikirkannya matang dan panjang. Jika kami terpaksa mengeluarkanmu dari universitas ini, demi menjaga reputasi universitas kami. Ucap dekan. Batu besar yang terus menimpanya berturut-turut, tidak bisa ia tahan lagi. Bak sudah tertimbun dan tidak bisa menampakkan diri, Dini benar-benar terpuruk. Tubuhnya terkulai lemas, masih menyaring perkataan dekan kepadanya bahwa ia sudah dikeluarkan dari tempatnya berkuliah. Hancur sudah dan sirna harapannya untuk menjadi seorang dokter. Bapak-bapak benar-benar ingin mengeluarkan saya dari sini. Ungkap Dini sudah mengeluarkan air mata yang membanjiri pipi dan pelupuk matanya. Terpaksa. Kami tidak ingin mengambil risiko dengan menampung mahasiswa yang bermasalah di luar lingkungan universitas, demi menjaga dan mempertahankan reputasi kami. Maafkan saya akui kau adalah mahasiswa berprestasi dan cerdas. Saya yakin jika kau tidak memiliki masalah, saya akan terus mempertahankanmu di sini, dan saya yakin tahun depan kau akan memperbaiki nilaimu dan kembali pada Dini yang semula. Namun, ini keputusan dari rektor universitas, saya tidak bisa melakukan apa-apa saat ini. Jika saya bisa, saya akan tetap mempertahankan mahasiswa cerdas seperti dirimu. Ujar dekan. Baik, Pak. Terima kasih, saya permisi pamit. Maafkan saya jika semasa saya berada di sini, saya membuat Anda kesal atau marah pada saya. Sampaikan maaf saya pada semua orang. Ucap Dini yang sudah pasrah. Tidak ada. Seharusnya saya yang meminta maaf padamu, karena tidak bisa mempertahankan dirimu di sini. Saya doakan dan sangat yakin nilai bukan menjadi patokan, kau bisa sukses di luaran sana. Ucap dekan. Saya permisi, Pak. Ucap Dini membawa semua lembar nilai ujiannya dan surat pernyataan dropout mahasiswa untuk dirinya. Mahasiswa lain yang menguping dari luar mendengar jika Dini dikeluarkan, mereka sangat senang dan bersorak riang gembira seperti merayakan sebuah pesta. Yeay! Dini keluar dan berlalu lalang pergi menyusuri sisi kanan dan kiri mahasiswa yang terus menyoraki dan mengejeknya. La ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu, sehingga mempercepat langkahnya. Tapi tidak, seseorang menjulurkan kakinya ke depan sehingga membuat Dini terkait yang pada akhirnya terjatuh. Semua orang di sana menertawakannya dengan puas. Terdapat luka jatuh di kedua lututnya yang lecet mengeluarkan darah. Prisa dan Raina yang melihat kejadian itu merasa kasihan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa sehingga hanya berdiam diri menatap Sayudini. Ups, maaf, aku tidak sengaja. Ucap Luna yang sengaja menjulurkan kakinya. Mari ku bantu kau berdiri. Ucap Vera menjulurkan tangannya. Dengan berpikir jika Vera benar-benar ingin membantu, Dini menjulurkan tangannya untuk bertaut. Dini memang berhasil bangkit dibantu oleh Vera, akan tetapi Vera malah membanting keras tubuh Dini hingga dahinya mengenai tembok dan menambah luka selain di kedua lututnya. Aush! Kesakitan saat dahinya terbentur tembok. Bukannya membantu, semua orang yang ada di sana malah menertawakan kembali. Hiks! Hiks! Dini menangis berlari menuju ke arah luar dan menerobos semua mahasiswa yang sepanjang jalan mengejeknya. Coba lihat, ada apa dengan bintang XX kita, hahaha. Hardik mahasiswa senior menertawakan puas. Setelah melewati rintangan yang begitu terjang, akhirnya Dini bisa mengeluarkan diri dari universitas itu. Mungkin ini adalah detik terakhirnya, dia tidak akan menginjakkan kakinya di tempat universitas yang menjadi saksi perjuangannya untuk diterima agar bisa berkuliah di tempat impian. Hanya karena kesalahpahaman, dengan mudah ia dikeluarkan begitu saja melupakan semua perjuangannya. Bab 41.
Tunggu, tunggu, tunggu. Bukankah itu wanita penggoda itu? Dia menggoda Tuan Arya dengan memakai pemikat. Secara jika dia tidak melakukan hal itu, Tuan Arya mana ingin dekat dengan seorang wanita murahan sepertinya. Ucap masyarakat luar saat melihat Dini berjalan. Orang berkelas harus disandingkan dengan orang berkelas. Ya bagaimana mungkin tidak menggunakan pemikat, lihat saja penampilannya kumuh sekali. Jawab teman orang itu dan bicaranya mengejek juga. Melempari Dini dengan batu, sedang yang diambil tidak jauh berada di jalan dan mengenai kepalanya. Hari sudah mulai gelap. Di mana waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 WIB. Seharian Dini tidak pulang ke rumah membuat ayah dan ibunya khawatir. Pada awalnya Dini berpamitan untuk pergi ke universitas menghadiri pengumuman dan pemberian hasil ujian. Namun, sampai saat kini Dini belum menunjukkan diri atau tanda-tanda dia sudah pulang. Tentu saja hal itu sontak, membuat firasat seorang ibu berpikir negatif dan takut terjadi sesuatu padanya. Pak, kenapa Dini belum pulang juga ya? Atau acaranya memang sampai malam? Mana handphone Dini tidak aktif lagi? Dari tadi ibu terus menghubungi tetap saja Dini tidak mengangkatnya. Ucap Bulia cemas. Ibu sudah menelpon temannya Dini. Coba ibu tanya pada mereka, siapa tahu Dini ada bersama dengan mereka dan bisa jadi baterai handphone Dini habis. Ucap Pak Malik. Iya, ibu coba hubungi Raina. Raina teman dekatnya Dini. Ucap Bulia mencari kontak Raina dan setelah menemukan ia segera melakukan panggilan. Tanpa menunggu lama, Raina menjawab panggilan dari Bulia. Assalamualaikum. Halo. Ucap permulaan Raina. Waalaikumsalam, Raina. Ini ibunya Dini, ibu ingin bertanya apakah acaranya sudah selesai, kenapa Dini belum pulang ya? Tanya Bulia dalam telepon. Maaf tante, dari sejak siang acaranya sudah selesai, jawab Raina. Dari siang sudah selesai. Lalu, Raina tahu di mana Dini sekarang. Dikarenakan sampai saat ini Dini belum pulang juga. Jadi, Dini belum pulang, tante. Raina terkejut. Iya, ibu jadi khawatir memikirkan Dini kemana. Ini juga sudah telepon Dini beberapa kali, tapi handphonenya tidak aktif, ucap Bulia semakin khawatir. Tapi maaf tante. Saat ini Dini sama sekali tidak sedang bersama saya ataupun Prisa. Kami tidak tahu kemana Dini pergi. Ya Allah, kemana kiranya anak itu pergi ya? Ya sudah terima kasih ya Raina. Jika ada kabar dari Dini, tolong beritahu ibu. Ucap Bulia. Iya baik, tante. Saya juga akan membantu mencari, ucap Raina. Iya, terima kasih, ya, ucap Bulia langsung menutup telepon. Dengan segera Raina menelpon Prisa, ia sama khawatirnya seperti demikian Ibu Lia. Bagaimanapun juga Dini adalah sahabatnya dari sejak SMK, mana mungkin ia bisa melupakan sahabatnya. Raina, ada apa? Jawab langsung Prisa melalui telepon. Prisa, kabar buruk, Dini hilang. Ucap Raina. Apa? Hilang? Hilang bagaimana? Pungkas Prisa yang terkejut. Tadi ibunya menelpon diriku, dia menanyakan Dini apakah ada bersama kita. Aku jelaskan saja jika acaranya sejak siang sudah selesai dan semua mahasiswa sudah pulang. Tapi ibunya Dini malah mengatakan jika Dini sampai saat ini belum pulang juga. Ini sudah hampir malam Prisa, kemana dia pergi, jelas panjang lebar Raina. Aku rasa dengan kejadian tadi pagi membuat Dini terpuruk. Salah kita juga yang sudah menjauhi dirinya, bagaimana jika kita mencari Dini di luaran sana? Usul Prisa. Iya, aku setuju denganmu. Jawab Raina. Baiklah, aku akan menjemputmu ke rumah. Kita akan cari bersama-sama. Ucap Prisa. Iya, baiklah ucap Raina langsung menutup telepon dan bersiap mengganti pakaiannya yang sudah memakai piyama dengan baju kasual. Hiks.
Hicks menangis sambil berjalan di sisi jalan menyusuri jembatan jalan raya. Semua orang di dunia ini sudah membenci diriku. Bagaimana aku bisa menjalani hidupku ke depannya? Ucap Dini dan mulai merasakan dingin angin malam. Bagaimana juga aku bisa menghadapi kedua orang tuaku? Mereka pasti malu memiliki seorang anak yang dikeluarkan dari tempatnya berkuliah. Ucap Dini menangis. Mereka pun akan mendapatkan ejekan dari tetangga yang bisa menyakiti hati mereka. Terus bicara Dini. Aku tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Aku hanya menjadi beban semua orang. Lagi pula tidak ada lagi yang harus ku perjuangkan. Aku juga tidak bisa memperjuangkan harga diriku, aku tidak sebanding dengan kekuasaan dirinya. Ingin berusaha sekuat apapun membela diri, dia tetaplah pemenangnya. Ucap Dini. Dini menaiki pembatas jembatan jalan raya yang cukup tinggi, ia berdiam diri di atasnya mengenang dan membayangkan semua hal yang terjadi sebelum menjatuhkan diri. Dalam kenangan penuh kasih, ia meminta maaf pada ayah dan ibunya karena ia sudah memberikan beban malu yang besar. La juga meminta maaf karena sudah berbuat dosa dengan membunuh dirinya sendiri, sebelum ajalnya. Pengendara yang berlalu lalang di sana terhenti dan saling teriak meneriaki Dini yang sedang berdiri di atas pembatas jembatan. Hei, turun. Jangan berpikir pendek sehingga ingin membunuh dirimu sendiri. Teriak pengendara. Coba lihat, wanita itu ingin mencoba membunuh dirinya. Ucap pengendara lain. Hei, jangan jatuhkan dirimu. Kasihani keluargamu yang masih menginginkanmu hidup. Semua manusia pasti memiliki masalah, berat atau kecil kita pasti bisa melaluinya. Tapi jangan lari dari masalah itu dengan mencoba membunuh dirimu, masalahmu tidak akan selesai setelah kau meninggal. Ucap pengendara lainnya. Semua orang yang melajukan mobilnya terhenti bersimpati untuk menolong dengan memberikan pengertian. Namun, tetap saja Dini berdiri di atasnya tanpa mendengarkan orang di bawah yang terus meneriakinya. Dengan menghirup udara lalu memejamkan matanya, ia bersiap untuk menerjunkan diri ke bawah jembatan jalan raya yang tinggi, di bawahnya adalah air yang sangat dalam. Bab 42. Terjadi kemacetan yang berkepanjangan di jembatan jalan raya itu. Sebagian besar pengendara lain berhenti untuk saling meneriaki sebuah pengertian yang semoga saja bisa mengurungkan niatnya. Namun, ada juga sebagian pengendara lain yang lewat terus menyalakan klakson agar ia bisa lewat dan tidak ingin termasuk ke bagian orang baik. Bagaimanapun juga kondisi kendaraan di tempat itu berhamburan kemana-mana, tidak akan ada pengendara yang bisa melewati atau menerobos kemacetan yang terjadi sepanjang jalan. Apa kau tidak bisa menyetir mobil dengan baik? Lajukan mobilnya, terobos saja pengendara lain. Kenapa kau lama sekali? Ini sudah malam dan orang tuaku sudah menungguku kedatanganku kembali. Ucap Arya yang terjebak kemacetan juga. Tuan, masalahnya saya tidak bisa menerobos. Karena di depan pengendara lain tidak melajukan kendaraannya. CKK, apa yang terjadi di depan sana sehingga ia tidak melajukan mobilnya? Dia pikir ini adalah jalan raya miliknya, sehingga seenaknya berhenti di sembarangan tempat. Pungkas Arya kesal. Saya sudah mencari tahu penyebab kemacetan ini, seseorang ingin melakukan bunuh diri. Sehingga pengendara yang bersimpati memberhentikan kendaraan ingin membantu dengan meneriaki sebuah pengertian. CKK, kenapa aku selalu menjadi korban kebodohan seseorang? Apakah dunia begitu kejam padanya sehingga dia ingin melakukan bunuh diri? Dia yang berbuat, tapi kita sendiri merasakan kesusahannya dengan tidak bisa melewati jalan ini. Ujar Arya. Orang lain pun sangat bodoh, membantu orang yang sudah jelas ingin mengakhiri hidupnya. Tapi bisa saja mereka ingin menyaksikan orang yang sedang bunuh diri. Dia juga sudah tidak peduli terhadap dirinya, untuk apa juga mereka peduli. Jika dia ingin mati, ya sudah biarkan saja dia mati. Orang pikir dengan meninggal cepat dia akan tenang, dia tidak tahu orang meninggal saja didoakan agar matinya tenang.
Sarkas Arya lagi. Asisten Damar hanya diam tidak habis pikir dengan menggelengkan kepala mendengar ocehan tuannya. Saya akan berjalan ke depan untuk melihat siapa yang melakukan tindakan ini. Ucap Damar. Ya, pergilah. Katakan padanya untuk segera menjatuhkan diri, agar semua pengendara bisa lewat. Sarkas Arya kejam. Damar keluar dari mobil untuk melihat keadaan di depan yang menjadi penyebab kemacetan. Dia berjalan di sisi jalan jembatan jalan raya khusus untuk pejalan kaki. Dilihat olehnya baik-baik sambil berjalan, orang yang berada di atas pembatas jalan itu. Damar seperti cukup mengenali orang yang berjenis kelamin wanita yang sedang berdiri di sana. Sempat sekilas terpikirkan datang yang mengira itu seperti Dini. Dia terus berjalan untuk memastikannya lebih jelas dan dekat. Damar tidak menyangka jika dugaannya benar, dia sangat tercengang benar-benar sudah memastikan lebih jelas dan yakin jika itu adalah Dini. Jantungnya berdebar sangat cepat, ia kalang kabut dan lunglai melihat semalang itu bahwa ternyata Dini yang ingin melakukan bunuh diri. Aneh seketika tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seakan mengalami ketindihan, ia benar-benar tidak bisa apa-apa padahal niat hati ingin menolong Dini. Maafkan aku, mungkin kalian akan bertemu denganku setelah aku ditemukan atau kalian tidak akan bertemu denganku lagi karena gagal melakukan pencarian. Selamat tinggal. Dengan memejamkan mata, tubuhnya sudah perlahan melayangkan diri untuk ke bawah. Rasa terhuyung dan berputar sudah Dini rasakan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya saat ini. Dini sudah memasrahkannya dengan menutup mata dan akan membuka mata sudah di alam yang berbeda. Seorang pria tiba-tiba menariknya dan keduanya langsung terjatuh dengan Dini yang ikut terjatuh menindih pria itu. Pria itu mengucap syukur bisa menyelamatkan Dini yang ingin bunuh diri. Dia bangkit dan melihat Dini yang sudah tidak sadarkan diri. Syukurlah pria itu menariknya ke bawah untuk menolong wanita itu. Ucap pengendara mengucap syukur. Tuan. Ucap Damar menghampiri dengan keadaan tubuh yang keluh. Dasar bodoh. Kau yang berniat menolong malah mematungkan diri di tengah jalan. Ucap Arya. Wah, tidak disangka itu Tuan Arya yang menolong. Ucap pengendara yang menyadari. Ini akan menjadi berita yang besar kembali. Aku harus memotretnya. Ucapnya tergesa-gesa mengambil handphone untuk memotret. Cepat panggil ambulans, kita harus membawa wanita ini ke rumah sakit. Ucap Arya pada Damar. Baik, Tuan. Ucap Damar terbata-bata dan gemetar karena masih menstabilkan diri setelah mendapatkan panik attack. Sudah banyak juga wartawan yang datang sibuk melakukan siaran secara langsung di tempat kejadian perkara. Dan polisi yang datang mengamankan pengendara lain agar bisa melajukan kendaraannya. Selamat malam pemirsa. Menyiarkan langsung dari tempat kejadian perkara, telah terjadi percobaan bunuh diri di jembatan jalan raya tidak jauh dari perusahaan Pratama Group. Dikabarkan seorang wanita yang diperkirakan berusia 19 tahun, melakukan percobaan bunuh diri. Pimpinan perusahaan Arya Rasvan Pratama yang ada di tempat kejadian kebetulan lewat menuju arah pulang, menyelamatkan wanita yang melakukan tindakan bunuh diri itu. Alhasil ia selamat atas penyelamatannya, dan saat ini dikabarkan wanita itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, menunggu ambulans datang untuk membawanya ke rumah sakit. Sekian informasi yang kami siarkan malam ini, tetap bersama kami untuk mengetahui info lebih lanjut. Ucap reporter menyiarkan. Walaupun polisi sudah memasang garis polis lain di tempat kejadian, dan sudah mengamankan namun, semua orang tetap ricuh mengerumuni dan menerobos agar bisa masuk untuk melihat lebih jelas. Mereka sibuk memotret dan langsung memasang di sosial media masing-masing, hal itu mencuat perhatian banyak orang. Sehingga berhasil membuat trending topik kembali. Banyak komentar yang diberikan pada Arya dengan sangat mengagumi aksi heroiknya. Tak banyak juga yang matanya sangat jeli menyadari jika wanita yang melakukan percobaan bunuh diri adalah Dini.
Ada yang percaya itu memang benar Dini yang baru saja terkena skandal pemfitnahan atas dasar telah menggoda, ada juga yang menepisnya mengatakan itu wanita lain. Jika benar itu adalah Dini, banyak dari mereka memberikan pendapat untuk jangan menolongnya dan membiarkannya saja. Hal itu mencuat orang banyak yang terlambat melihat berita sempat geger, sehingga tidak tahu secara jelas wajah Dini bagaimana. Mereka menganggap orang yang sudah mengetahui sejak awal sangat beruntung, sehingga bisa berjaga-jaga jika saja berada di sekitar mereka. Banyak permasalahan yang terjadi dengan mengatakan ini adalah masalah besar, kenapa media membuat berita yang benar dibatasi, sampai tidak bisa di-download ataupun tangkap layar.